host membawakan tamu Kak Rian. Coba Kak Rian bisa perkenalan dulu mungkin. Boleh. Halo, perkenalkan saya Adrian Martarimawan dari Universitas Dr. Sudan. Nah, di sini Kak Rian mau menjelaskan nih. Sebenarnya kita ini kan beberapa ini masih penasaran nih, apa sih itu bullying, apa itu kekerasan seksual. Nah, di sini Kak Rian akan menjelaskannya secara rinci, apa itu bullying dan kekerasan seksual. Nah, mungkin Kak Rian bisa menjelaskan apa sih bullying dan kekerasan seksual itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Kak Ryan. Untuk bullying sendiri itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang, baik fisik, verbal maupun sosial. Untuk ini dapat terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan sosial maupun bahkan di dunia maya. Nah, mungkin kalian bisa menjelaskan contoh sama jenis bullying itu gimana sih? Untuk jenisnya yang pertama itu ada fisik. Fisik itu kita seperti melakukan tindakan pemukulan, pendorongan, bahkan tindakan kekerasan. Yang kedua itu di verbal. Verbal itu kita melakukan seperti kita mengancam teman kita, mengejek, maupun menghina teman kita yang kita anggap lebih rendah dari kita atau remeh lah istilahnya. Yang terakhir itu di sosial. Sosial itu bisa terjadi pada tindak pengukilan atau penyebaran humor. Nah, kalau yang sekarang lagi viral itu penyebaran berita hoax. Kan sekarang lagi musim tuh penyebaran berita hoax sekarang ya. Memang hoax sangat. Iya, sangat. Iya. Nah, tadi kan kalian udah menjelaskan nih, jenisnya itu ada 3, tapi ada apa aja kalian? Ada fisik, Fisik, sosial, sama verbal. Nah, kalau untuk dampaknya itu bagaimana? Untuk dampaknya sendiri, untuk ke korban itu sangat gimana ya? Sangat apa namanya? Korban itu sangat down, kayak gimana? Merasa tertekan dia, intinya kan dia bisa jadi depresi, cemasan, ketidaknyamanan lagi karena dibully kan tidak enak gitu kan, karena kita merasa direndahkan oleh sebaya kita. Terus bisa jadi korban itu kehilangan kepercayaan diri. Nah, tadi kan kalian sudah menjelaskan panjang lebar tentang bullying. Nah, bagaimana dengan kekerasan seksual? Baik, di sini lanjutkan untuk kekerasan seksual ya katanya. Untuk kekerasan seksual sendiri itu adalah kegiatan segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pihak terkait atau korban sendiri. Nah, ini termasuk dalam jenis pemerkosaan, terus pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Nah, mungkin kalian bisa menjelaskan nih, penyebabnya itu apa sih penyebab kekerasan seksual? Di sini ada beberapa penyebab untuk kekerasan seksual. Yang pertama itu bisa jadi lingkungan kita. Lingkungan kita itu orang-orangnya itu sering melakukan kekerasan seksual atau pembulian terhadap wanita. Yang kedua itu minimnya pengetahuan tentang agama. Kan kalau di agama kan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan seksual kan kayaknya itu kan berlaku semua agama ya, berlaku semua agama lainnya. Nah, untuk yang terakhir itu pengaruh media sosial. Kan sekarang seperti HP kan kita gampang untuk melakukan tindak kekerasan seksual, seperti contohnya meremehkan atau intinya meremehkan lah seorang wanita untuk melecehkan seksual ini. Nah, tadi kan kalian sudah menjelaskan nih penyebab dari kekerasan seksual. Nah, untuk dampaknya apa sih dampak penyebab kekerasan seksual? Saya jelaskan ya kayaknya. Untuk dampaknya sendiri itu menyebabkan sang korban itu trauma berat atas tindakan kekerasan seksual tersebut. Yang selanjutnya, korban juga bisa terinfeksi penyakit menular seksual. Bahkan juga bisa terjadi kehamilan pada sang korban. Nah, ini kan kalian sudah menjelaskan yang panjang lebar tentang bullying dan kekerasan seksual. Cara mengatasinya itu bagaimana sih? Nah,
kita harus melakukan pendidikan tentang bullying dan kekerasan seksual itu sejak dini. Untuk menciptakan ruang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka itu sangat penting. Terus mendorong korban untuk melaporkan kasus bullying atau kekerasan seksual pada pihak yang berwenang. Nah, kebetulan nih Kak Re, kampus Universitas Dr. Subandi menyediakan tempat untuk korban bullying dan kekerasan seksual melaporkan kasusnya dengan cara buka Instagram. Untuk selanjutnya di pencarian ketik Satgas BPKPT.UDS. Lalu klik link yang ada di deskripsi dan isi form dengan baik dan benar. Tenang saja, tim BPKS UDS akan menjaga privasimu. Oh, jadi UDS ini menyediakan tempat bagi korban bullying dan kekerasan seksual ya, untuk melaporkan kasusnya. Nah, untuk teman-teman Universitas Dr. Subandi, mungkin yang merasa menjadi korban bullying atau kekerasan seksual bisa segera laporkan ke PPKS UDS ya. segera ya. Sebelum kita tutup, mungkin kalian ingin menyampaikan apa nih kepada penonton sama kesimpulan dari bullying dan kekerasan seksual? Dan Kak, jadi bullying dan kekerasan seksual adalah isu serius yang memerlukan perhatian kita semua. Jadi stop bullying dan kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi remaja. Terima kasih.